Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok obat golongan anti kanker, di mana jurnal kami di sini berjudul Studi Farmakokinetika, Obat Anti Kanker, Paclitaxel, dan Cisplatin dalam kaitannya dengan sifat fisikokimia dan struktur molekul. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, ada Alia Ruwaida, Dini Setiawan, dan juga Nadila Afriana. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai struktur dan sifat fisikokimia obat cisplatin dan juga paclitaxel. Nah, di sini ada obat cisplatin dan juga paclitaxel strukturnya, di mana paclitaxel ini ada senyawa pseudoalkaloid dari golongan taksan yang berasal dari tanaman Taxus brevifolia. Kemudian struktur paclitaxel ini terdiri dari cincin taksan dengan cincin di samping oksetana di sekitar C4 dan C5, serta lantai samping ester hemokiral di C13, di mana kemudian ada cisplatin. Nah, cisplatin ini ada senyawa kecil berbasis platinum dengan berat sekitar 300 gram per mol. Senyawa ini bersifat hidrofilik, stabil dalam larutan garam, namun kurang larut dalam air. Nah, kemudian perbedaan struktural antara paclitaxel dan cisplatin ini menjadi contoh bagaimana sifat fisikokimia dan susunan molekuler berdampak langsung pada tindakan farmakologis. Nah, variasi ini mempengaruhi profil sitotoksik dan target intraselulurnya, tetapi juga mempengaruhi teknik formulasi dan juga penggunaan klinis kanker. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Setiawan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai farmakokinetika obat paclitaxel, di mana absorpsi dari paclitaxel ini sangat buruk secara oral dikarenakan memiliki kelarutan air yang buruk dan metabolisme lintas pertama di saluran cerna hati. Oleh karena itu, obat ini diberikan secara intravena agar langsung masuk ke peredaran sistemik. Kemudian, untuk distribusi, setelah pemberian intravena tadi, paclitaxel ini terdistribusi luas ke jaringan, terutama ke jaringan tumor dan eh, ke jaringan tumor dengan ikatan protein plasma yang tinggi, yaitu 89 hingga 98%, di mana distribusinya dipengaruhi oleh beberapa transporter seperti PGP, BCRP, MRP1/2, serta OATP1B3 dan OAT2, di mana eh, transporter ini dapat mengurangi akumulasi obat dalam sel kanker. Kemudian paclitaxel ini menargetkan subunit beta tubulin pada mikrotubulus. Dari sisi kimia medisinal. Ini struktur paclitaxelnya memungkinkan interaksi spesifik melalui gugus ester di C13 dan gugus benzoil di C2 yang mengikat kuat beta tubulin. Ikatan ini menstabilkan mikrotubulus dan mencegah depolimerisasi sehingga menghambat dinamika mikrotubulus yang penting dalam mitosis. Akibatnya sel kanker berhenti di fase G2 atau M dan mengalami apoptosis. Kemudian metabolisme obat ini terjadi di hati, terutama oleh enzim CYP2C8 dan CYP34. Nah, kemudian untuk eliminasi dari obat ini sendiri dieliminasi utama oleh empedu dan feses, sedangkan ekspresinya melalui ginjal sangat kecil. Clearance paclitaxel bersifat non-linear karena interaksi dengan pelarut kremofor EL. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dini Setiawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Ruwaida. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetika obat cisplatin. Jadi cisplatin ini adalah obat kemoterapi yang diberikan secara intravena karena bioavailabilitas oralnya rendah 30-40% akibat degradasi di saluran cerna. Pemberian intravena memberi bioavailabilitas 100% dengan sebagian besar obat terikat protein darah terutama albumin. Obat ini masuk ke dalam sel kanker melalui difusi pasif dan transport aktif, lalu mengalami akuasi atau penggantian klorida dengan air dan membentuk ikatan kovalen dengan DNA. Ini menghambat replikasi dan transkripsi DNA, memicu apoptosis dan stres oksidatif. Namun 65-95% cisplatin menjadi tidak aktif karena ikatan protein dan bisa dikeluarkan oleh sel oleh ATP7A atau ATP7B menyebabkan resistensi. Cisplatin terakumulasi di ginjal, hati, dan ovarium, serta diekskresikan terutama melalui ginjal dengan bantuan transporter seperti OCT2 dan MAT1. Di ginjal, ia dikonversi menjadi metabolit toksik yang merusak mitokondria, menyebabkan nefrotoksisitas. Efek samping utamanya yaitu kerusakan ginjal, gangguan pendengaran, neuropati, dan mielosupresi ringan. Oleh karena itu diperlukan hidrasi intensif selama terapi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Alia Ruida. Sekian materi dari kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab, di mana pertanyaan pertama itu diberikan oleh Safira Chandra Kirana dengan NIM 39 yang akan dijawab oleh saya Nadila Afriana. Pertanyaannya itu, adakah pendekatan lain yang sedang dikembangkan atau sudah terbukti secara ilmiah untuk mengurangi efek samping cisplatin terhadap ginjal tanpa mengurangi manfaat terapinya dalam pengobatan kanker? Nah, jawabannya itu ada. Di mana untuk mengurangi kerusakan ginjal akibat cisplatin tanpa mengurangi efek anti kankernya ada beberapa cara yang sedang dikembangkan. Salah satunya adalah menggunakan obat seperti simetidin atau metformin yang menghambat masuknya cisplatin ke sel ginjal. Di mana obat pelindung seperti amifostin dan antioksidan juga bisa membantu melindungi ginjal. Selain itu, pemberian cisplatin secara lambat dan disertai hidrasi dapat mencegah penumpukan di ginjal. Nah, teknologi seperti liposom atau lipoplatin juga sedang dikembangkan agar cisplatin lebih langsung ke tumor dan tidak banyak masuk ke ginjal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua diberikan oleh Aulia Hafizah Nugroho yang akan dijawab oleh Dini Setiawan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan oleh Aulia Hafiza Nugroho dengan NIM 011. Pertanyaannya yaitu apa peran transporter seperti PGP, BCRP, dan MRP 1/2 dalam memengaruhi distribusi dan eliminasi paclitaxel dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap efektivitas terapinya. Nah, jadi transporter yang disebutkan tadi itu berperan sebagai pompa efflux yang memindahkan paclitaxel keluar dari sel, yang mana hal ini mempengaruhi distribusi ke jaringan, terutama ke jaringan tumor, dan eliminasi melalui hati dan ginjal. Adapun aktivitas berlebih dari transporter ini dapat mengurangi akumulasi paclitaxel dalam sel kanker, sehingga menurunkan efektivitas terapi dan menyebabkan resistensi obat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dini Setiawan. Pertanyaan selanjutnya oleh Aryan Arga Sonata akan dijawab oleh Alia Ruwaida. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi Rayyan Arga Sonata dengan NIM 53 bertanya, mengapa paclitaxel dan cisplatin diberikan secara intravena daripada secara oral? Nah, jawabannya, penyerapan oral paclitaxel sangat rendah akibat kelarutan air yang buruk dan juga metabolisme lintas pertama di saluran cerna dan hati, sehingga diberikan secara intravena. Demikian pula cisplatin memiliki penyerapan oral yang rendah, sekitar 30-40%, sehingga diberikan secara intravena untuk bioavailabilitasnya mencapai 100%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.